Ya, selamat pagi Pak Observer yang telah hadir dalam praktek pembelajaran saya yang akan saya lakukan pada pagi hari ini. Ya, saya minta kepada Pak Observer untuk sepatah dua patah katanya akan disampaikan. Saya persilakan. Ya, terima kasih Bapak Nanang Haryanto yang telah memberikan ruang di tempat ini kepada saya, sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi observer dalam pembelajaran pada pagi ini. Jadi saya akan mengikuti proses atau pembelajaran yang Bapak lakukan dengan media penilaian yang telah Bapak bagikan, dan itu yang akan menjadi acuan bagi saya untuk menilai pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Gitu ya, Pak. Ya, terima kasih Pak. Pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Jika sehat, sebelum kita memulai pelajaran, Pak Guru minta si Juna pimpin doa sebelum belajar. Silakan. Marilah kita belajar. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, gitu teman. Udah ulangi Juna, ulangi. Marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih sudah berdoa ya. Di sini kita sebelum mempelajari materi kita, terlebih dahulu kita tahu dulu tema yang kita akan pelajari pada saat hari ini. Nah, di sini tema yang kita pelajari pagi hari ini adalah tema 5, yaitu wirausaha, dan subtema 2. Nah, pembelajaran yang ke-1 ya. Sebelum kalian lebih lanjut, coba kalian remas-remas dulu tangannya. Nah, Juna, ayo ikuti Juna. Masa malu-malu Juna? Ya, udah. Nah, kalau begitu, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Proklamasi sedia untuk Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, prima ayo maju, maju. Ya, terima kasih anak-anak sudah nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sekarang kita lanjut materi kita ya. Nah, di situ kita sudah mempelajari tema 5, subtema 2. Nah, sekarang tujuan pembelajarannya adalah di sini, diamati lagi tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah ada 4 ya. Nah, ada 4 tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Coba diamati, dilihat baik-baik. Sudah? Nah, sudah. Nah, Pak Guru mau tanya, apa itu magnet? Coba si Juna. Apa itu magnet? Adalah benda yang terbuat dari besi atau baja yang dapat mampu menarik benda lain di sekitarnya. Ya, di sini adalah magnet itu adalah sebagai benda yang terbuat dari besi. Benar tadi kata Juna. Di situ coba lihat gambarnya itu. Ada apa di kedua gambar itu? Ada magnet. Ya, mereka saling apa itu? Saling menarik.
tarik-menarik atau tolak-menolak? Tarik-menarik. Ya, itu adalah gambar magnetnya tolak-menolak, tidak menempel. Artinya, dia sama kutub utara dan kutub utara itu kalau disatukan mereka akan tolak-menolak. Jika kutub selatan dan kutub utara ditempelkan, maka mereka akan saling menempel. Tapi mereka saling tolak-menolak karena sama. Yang putih ini sama kutubnya, yang ini ya, sama warnanya. Kecuali dia dibalik. Nah, dia mau melekat. Nah, jadi paham tadi ya? Magnet itu apa? Sudah jelas ya? Nah, selanjutnya kita lanjut ke yang ini. Coba amati dulu video ini ya. Diamati benar-benar apa isinya. Ya, Pak. Sudah? Sudah bisa lihat? Hai semuanya, kali ini kita akan belajar tentang magnet dan sifat-sifat magnet. Sudah siap untuk belajar bukan? Yuk kita simak. Nah, kamu pasti pernah melihat atau mempunyai kotak pensil yang seperti ini, atau tas dengan kancing yang seperti ini, kompas yang kamu gunakan sebagai alat penunjuk arah, mobil pengangkut barang rongsokan, dan kulkas yang kamu hiasi dengan berbagai pernak-pernik. Kamu tahu tidak, benda-benda tersebut mengandung magnet. Apa itu magnet? Lihat ya gambarnya, videonya. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Batu magnet pertama kali ditemukan di Magnesia, yaitu sebuah wilayah di kota Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa. Nah, dapat kamu lihat Manisa itu berada di wilayah Turki. Wah, indah sekali bukan? Magnet memiliki gaya yang dapat menarik benda-benda di sekelilingnya yang disebut dengan gaya magnet. Kekuatan gaya magnet tergantung pada jarak benda dan ketebalan benda. Berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibagi menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang berasal dari alam, tanpa buatan manusia. Contohnya batu hematit dan lodestone. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia dari logam tertentu. Contohnya, magnet silinder, batang, jarum, ladam, dan keping. Nah, untuk selanjutnya, kita akan belajar mengenai sifat-sifat magnet. Kamu tahu tidak sifat-sifat magnet itu apa saja? Nah, yang pertama, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua, magnet dapat menarik benda-benda tertentu yang disebut benda magnetis. Contohnya seperti gunting, paku, dan jarum. Yang ketiga, kekuatan magnet terletak di kedua kutubnya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sehingga, jika magnet didekatkan dengan benda magnetis, maka benda-benda tersebut akan menempel pada kedua ujung magnet. Diamati ya. Daerah di sekitar magnet yang masih mendapatkan pengaruh gaya magnet disebut medan magnet. Sifat magnet yang keempat adalah kutub magnet yang senama bila didekatkan akan tolak-menolak. Sedangkan jika kutub magnet yang tidak senama didekatkan, maka akan tarik-menarik. Nah, kamu sudah tahu bukan tentang magnet dan sifat-sifat magnet? Sampai jumpa, terima kasih. Ya, sudah diamati videonya? Dah.
Nah, apa pesan dari videonya tadi? Coba siapa yang masih mengingat? Apa tadi yang dibahas di video itu tadi? Tentang magnet, tentang ciri-ciri magnet. Terus magnet itu mempunyai apa? Yang pertama tadi mempunyai kutub selatan dan kutub utara. Nah, jadi kalian harus memahami ya. Sudah paham? Sudah. Ya, kalau paham, sekarang kita lanjut lagi. Tunggu dulu ya. Sekarang kita masuk di sifat-sifat magnet. Nah, sifat magnet itu mempunyai apa? Si Ilham, bacakan. Punya gaya tarik sifat magnet yang utama adalah bisa menempel pada benda yang terbuat dari besi, baja, dan nikel. Namun, dan benda yang tidak dapat menempel pada magnet yaitu yang terbuat dari kaca, kayu, dan kertas. Ya, si Iga, panggil si Juna, cepat ke tempat kamu tuh, panggil si Juna. Panggil si Juna. Nah. Dah. Lanjut si Cecil, baca yang nomor 2. Kutub magnet punya gaya dan gaya tolak. Ya, punya gaya tolak menolak. Terus setiap magnet mempunyai yang setiap magnet mempunyai 2 kutub. Terus bisa menembus perantara. Ya. Lanjut ya. Coba amati gambar ini. Perhatikan gambar berikut. Pensil, paku, penghapus, sisir. Punya gaya. Mati lampu tadi, Pak. Ya, coba dulu. Apa di situ? Perhatikan. Ya, di situ pensil. Terus Paku. Terus apa itu? Penghapus, sisir. Ya, itu peniti ya. Yang ini peniti. Ya. Nih, terus ini apa nih? Jepitan. Ya, jepitan. Yang ini? Penghapus. Ya, di sini di keenam gambar ini mana yang mengandung magnet? Paku. Apa lagi? Peniti. Ya, peniti. Apa lagi? Kerembut. Ya. Yang ini apa? Jepitan ya. Jadi ada 3 yang mempunyai gaya magnet atau mempunyai magnet. Terus yang tidak mempunyai magnet apa saja? Pensil, penghapus, sisir. Ya, itu yang tidak mengandung magnet. Terus
Selanjutnya apa? Yang mana yang menghasilkan magnet? Gambarnya. Gunting. Terus apa lagi? Kayu. Apalagi ya? Ya, hanya gunting saja ya. Nah, jadi keenam gambar ini hanya gunting yang bisa atau yang tergolong benda yang menghantar magnet. Kalau yang selebihnya itu adalah benda yang tidak dapat menghantar magnet atau yang dinamakan gambar ini dinamakan yang keenam yang seperti bola, kasti, kayu, ini apa nih, air, terus gelang, daun itu dinamakan benda non magnetis ya. Paham? Nah, nanti ini cara kalian mengerjakan di LKPD. Nanti Pak Guru akan kirim tugasnya melalui LKPD, melalui WA group. Nah, kalian mencari nanti benda-benda yang terbuat dari magnet atau benda-benda yang tidak terbuat dari magnet, begitu ya, atau benda-benda yang tidak mengandung magnet dan mengandung magnet. Begitu di sini Pak Guru akan kirim nanti tugasnya biar kalian kerjakan melalui WA ya. Nah, kalian tulis percobaannya apa di sini nanti ada di tugasnya. Ya, ini adalah kesimpulannya nanti, ini hasilnya, catatannya. Terus kalian buat kesimpulannya setelah kalian benda non magnetis itu apa-apa saja. Nah, kalau yang magnetis apa, gitu ya? Paham? Paham. Kita lanjut. Nah, sekarang tahu nggak kamu riwayat hidup itu? Tadi kan benda magnet itu bisa berbentuk apa tadi, gunting. Terus yang non magnetis kan seperti kertas juga masuk ya. Nah, jadi kertas itu kalau bisa dituliskan riwayat hidup kalian, bisa kalian gunakan untuk mendaftar sekolah. Pernah enggak kalian daftar sekolah? Pasti dulu pernah waktu masuk SD kan? Ada orang tuanya ngisi daftar riwayat hidupnya. Coba bacakan daftar riwayat hidup itu apa, Juna? Riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang seseorang. Daftar riwayat hidup juga keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota di sebuah tim. Nah, sampai situ. Nah, itu adalah salah satu dari riwayat hidup. Jadi riwayat hidup itu adalah informasi diri yang berfungsi untuk menyampaikan informasi diri kita ya. Nah, terus riwayat hidup juga untuk dapat dibuat diperlukan sebagai apa di sini? Ya, pengalaman atau keterampilan prestasi, begitu ya. Terus riwayat hidup juga dapat ditulis, memungkinkan informasi yang rinci tentang diri kita sendiri ya. Untuk kita melamar pekerjaan, untuk kita mendaftar sekolah, nah itu kita membutuhkan daftar riwayat hidup. Terus ini adalah contoh formulir. Nah, coba dilihat. Nah, ini adalah contohnya. Sudah jelas? Nah, ada nama, ada jenis kelamin, tempat pekerjaannya atau tempat lahir, agama dan nomor telepon, dan selain data-data lainnya.
Nah, ini adalah contoh riwayat hidup. Nah, ini untuk kalian melamar pekerjaan, ya. Ya, nanti ini kalau kalian sudah dewasa, kalian akan membutuhkan daftar riwayat hidup untuk mendaftar sekolah. Ya. Paham si Juna? Sesel, Ilham? Ya, kalau begitu, nah ini adalah kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Di sini salah satunya tadi kita setelah mempelajari tentang magnet dan sifat-sifat magnet, riwayat hidup. Nah, terus sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti tugas untuk mengerjakan soal evaluasi, nanti Pak Guru akan kirim linknya lewat WA. Nah, terlebih dahulu, ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, sekarang kita tutup pelajaran kita dengan doa. Silakan satu orang pimpin dengan doa. Si Sesel. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Nah, baik, Bapak Anselmo sebagai atau selaku guru observer saya, di mana tadi saya sudah praktik mengajar. Bagaimana penilaian Bapak tentang penilaian keseluruhan dari video saya? Sekian, dipersilakan. Ya, baik Bapak Nanang. Dari pengamatan saya, pembelajaran yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan apa yang ada dalam lembar observasi penilaian. Ya, hanya beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi. Nanti akan menjadi catatan saya di dalam lembar itu. Ya, nanti akan menjadi catatan saya dalam lembar itu supaya Bapak bisa memperbaiki pembelajaran ke depannya, tetapi secara keseluruhan sudah bagus menurut saya, Pak. Ya, terima kasih Pak atas penilaiannya. Begitu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih Pak.